Yaitu acara yang keempat, acara inti. Acara ini akan dibawakan oleh beliau Ustadz Warsono, yaitu Wakil Ketua PCM Cimanggu, yang akan diberi tema berkiprah terhadap jenazah. Bapak Ustadz Warsono, alaihi maskurun, adalah maskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Pada Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Cimanggu yang kami hormati, dan seluruh para pengurus KCM yang kami hormati, kepada pimpinan ranting atau majelis taklim yang kami hormati, serta kepada para bapak ibu jamaah pengajian ahad pagi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat berwajah dalam rangka pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Tema di pagi hari ini, Allah, saya mengambil judul berkiprah terhadap jenazah. Kami mengambil tema itu hasil pemikiran, karena dari Ustadz Surti, silakan tulis temanya Pak dan yang menarik. Setelah berpikir mendalam, ada permasalahan di Muhammadiyah. Kita berbicara Muhammadiyah saja ya. Kalau masalah golongan lain amalan beda, itu urusan mereka. Ada permasalahan di Muhammadiyah yang perlu dievaluasi dan dirubah atau ditingkatkan. Jadi salah satu yang perlu kita tingkatkan masalah sikap kita terhadap jenazah. Kita jangan munafik. Orang LDII di dalam menggarap jenazah luar biasa hebatnya, luar biasa kompaknya. Maaf, kita jangan munafik. Betul nggak? Orang LDII di dalam merawat jenazah betul-betul kompak dan langsung ditangani sendiri. Dari segi itu Muhammadiyah kalah. Dari segi itu, gak usah tersinggung, maaf. Ini nyata di lapangan. Yang kedua, mensikapi sholat jenazah. Maaf ibu-ibu, saya tanya, Cung yang pernah ikut sholat jenazah? Bu-ibu, Cung pernah ya? Lebih sering tidak ikut kalau bisa ikut? Itu salah satu yang akan saya evaluasi nanti. Yang ketiga, ketika saudara kita, keluarga kita meninggal dunia, biasanya orang-orang Muhammadiyah kalah langkah sama mereka. Sehingga dalam perawatan jenazah biasanya campur baur antara pengamalan Muhammadiyah dengan pengamalan tetangga kita.
Contoh, orang meninggal, ributnya bukan ribut terhadap sunnah, tapi ribut terhadap tradisi. Kenapa? Mungkin bisa jadi orang Muhammadiyah terhadap jenazah Jariji. Salah satunya enggan megang, enggan merawat, apalagi ketika dimandikan. Banyak penyelewengan yang dilakukan orang Islam, khususnya Muhammadiyah. Yang meninggal laki-laki, perempuan ikut ribut, padahal bukan muhrim. Salah besar. Nah, itu sehingga kami mengambil salah satu analisis yang saya baca di masyarakat umum, khususnya bagi kita kalau kita orang Muhammadiyah, kita menilai kita saja, evaluasi terhadap kita, yaitu berkiprah terhadap jenazah. Apa itu berkiprah? Mungkin bapak ibu guru atau bapak-bapak, ibu-ibu bisa membuka kamus bahasa Indonesia. Berkiprah itu artinya adalah terjun langsung dengan semangat, menangani langsung dengan semangat, bukan setengah-setengah. Maaf Bu Nurul kalau salah ya, guru bahasa Indonesia Bu Nurul itu kan? Oh lain ya? Saya kira itu paling belakang ya. Jadi berkiprah itu kalau membuka di kamus bahwa artinya adalah memegang langsung, menangani langsung dengan semangat. Yang pertama yang perlu kita ketahui sebelum kami membahas yang akan saya bacakan, apa arti jenazah? Ada dua istilah ya para bapak ibu. Ada istilah jenazah, ada istilah mayat. Beda ya. Secara umum, mayat itu artinya orang mati yang belum dirawat. Contoh, ada mayat tergeletak di depan toko LB karena tabrak. Jadi bahasanya mayat yang belum dirawat. Tapi kalau jenazah artinya adalah orang meninggal yang sudah dirawat. Dalam ilmu fikih para ulama menjelaskan bahwa jenazah itu yang sudah dikafani, sudah dia di atas ranjang atau sudah diletakkan pada kurung belakang seliring. Itu jenazah. Sehingga bahasa kita bukan sholat mayat tapi sholat jenazah, karena di dalamnya sudah dimandikan, sudah dikafani. Ini arti bahasa saja ya. Perbedaan mayat dengan jenazah. Lagi kalau mayat itu belum dirawat, belum apa-apa, tapi kalau jenazah itu sudah di rumah. Yang ketiga, kadang-kadang kita selalu ikut-ikutan bilang almarhum atau almarhumah, padahal yang mati Cina, agama Konghucu, Kristen, Hindu, Buddha ikut-ikutan bilang almarhumah atau almarhum. Menurut Islam kita haram bilang kepada almarhum kepada yang non-muslim. Gak boleh. Karena apa? Kalimat almarhum atau almarhumah adalah doa. Pak Ustaz Rahmat sudah hafal. Jadi almarhumah itu orang yang dikasihani, disayangi oleh Allah. Sementara kita haram mendoakan orang non-muslim, apalagi hubungannya dengan Allah. Menolong boleh, tapi mendoakan tidak boleh. Maka sekali-kali para bapak ibu tolong jangan bilang almarhum atau almarhumah kepada non-muslim. Kalau sesama kita wajib. Itu hanya untuk mengingat saja ya.
terutama dalam menghadapi orang yang sudah meninggal dunia. Itu berikut, karena kita berhubungan dengan jenazah, maka ayat menjelaskan, memberitahu kepada kita bahwa manusia itu harus selalu ingat terhadap mati. Kita harus selalu ingat kepada mati kapanpun dan dimanapun, termasuk kita saat duduk sekarang. Karena mati selalu mengintai kita tanpa batas waktu. Bisa tiba-tiba, bisa sakit dulu, bisa langsung. Banyak kejadian sekarang, ke kamar mandi, keluarnya udah mati. Nah karena itu maka Allah beritahukan, selalu ingatlah kepada mati. Di dalam surat Al-Ankabut disebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Hafal banget, Pak Ayi rutin bahasa ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Semua manusia yang punya nafas, punya ruh, pasti akan mati dan pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam menghadapi kematian ini, karena mati pasti datang dan kita sembunyi di dalam apapun, kalau saatnya mati pasti didatangi oleh malaikat. Malaikat namanya siapa? Jibril. Jadi ketika kalau kita sedang sekolah, ketika ngaji, maaf saat ini, ketika malaikat Israel datang kepada Mas Rudi, ya mohon maaf, terima. Jangan jadi diskon, itu dulu Pak. Malaikat bagi pengajian Pak, Pak. Bisa. Dulu Pak Imam Muhtarom Majenang habis dari mimbar seperti saya ngisi, turun kemudian tidak lama langsung, padahal habis ngisi ceramah kayak gini, aktivis Muhammadiyah Imam Muhtarom. Itulah kematian. Nah kemudian di dalam khutbah atau dalam pembukaan pengajian pasti baca, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang perlu diambil itu belakangnya. Wa la tamutunna, ulah sekali-kali, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Penting ini. Sampai-sampai Rasulullah mensyariatkan wajib dibaca ketika khutbah. Wajib di rukun khutbah. Kalau tidak baca itu nggak sah khutbahnya. Saking pentingnya bahwa kita kalau besok pas mati atau kalau nanti atau kapan saja dalam keadaan Islam. Siapa yang bisa memasukkan kita dalam keadaan Islam? Ya kita sendiri. Berarti setiap hari harus standby, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan ketika pengajian baik, pengajian Islam, nanti pulang ke rumah lupa. Apa lupa Islamnya apa? Gibah, Bu. Gibah itu merupakan Islam. Ada. Balik pengajian, canda kaimah, tidil kaimah, ngorok-ngoroyok, ngobrol ke batur. Tuh, si anu mah darah mangkat pengajian, terus aku lin bae. Di mana tuh pindah bae? Jama demi kira ka jama dosa ku eta. Nah deh. Ngomongkeun jama mau pengajian, kurang tas pengajian, eta dosana mau pengajian ke urang dibikeun. Pahala urang tas pengajian dibikeun ka ditu. Rugi tamu. Makanya lamun aya jama mau aktif doakeun bae bade omongkeun. Jika tadi pimpinan cabang bagus, mudah-mudahan yang tidak datang karena ada acara. Itu kan husnul.
baik di depan atau di mana saja, mau saya pikirkan lah. Itu tidak akan ini urusan negatif sudah ghibah. Rasulullah melarang besar ya, ghibah melarang besar, tapi disukai ibu. Ya lanjut. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap jenazah? Yang pertama, bukan kalau ada yang meninggal kira-kira bisa enggak kita besok siapa aja saudara terutama kalau ada yang meninggal orang Muhammadiyah sebagai tokoh utama yang memegang itu siap ke? Iya bingung mesti siap. Maksudnya peran utama itu mau megang kotor-kotoran di situ, jangan hanya berdiri, ngobrol, duduk, biarkan yang memandikan pakaian saja. Yang sudah biasa alhamdulillah. Tapi hampir orang Muhammadiyah biasanya ya kalau ada yang meninggal ya nonton, duduk, ngobrol. Ya mudah-mudahan kita bisa seperti ada ilah. Contoh semangatnya loh ini. Contoh semangatnya dan kompaknya. Dengan kayu tentunya kayu jangan ditinggalkan. Karena kayu sudah ditugas negara. Yang kedua, punten. Kalau bukan keluarga, ada orang meninggal dunia, laki-laki jangan dicampur. Tujuan halus tak salah. Kecuali ngangsu cai, yang gerbong, pula pipilun di jero kamar. Kenapa? Karena ada aurat yang dimandikan itu. Mudah-mudahan orang Muhammadiyah ada peningkatan. Mudah-mudahan. Nah, kadang-kadang kita semua merasakan. Nah kemudian karena orang Muhammadiyah itu jarang yang melakukan secara tokoh utama dalam merawat itu, sehingga di masyarakat kita biasanya tetangga kita lebih aktif, cara-caranya masih bercampur baur, tidak murni sesuai sunnah. Ribut nyaman rantang, diaman cai, diganjel tahun, lalu lawan itu pamali. Kita mau? Ayolah, udah mau. Aduh mau. Jangan mamanya tidak cocok di cicing begitu. Wajaran atau lihat? Tapi cicing bahaya. Kadang-kadang keluarga sendiri kita tidak berani ikut sama orang yang bekerja di situ. Keluarga sendiri berani ikut karena kedahuluan. Ya kalau berbicara pamali itu memang nggak ada sumbernya. Tapi kalau berbicara hikmah setelah dimandikan, karena umpamanya tabok jam, disimpan dulu di ruang tamu. Itu intinya sebenarnya dulu itu mungkin para wali mengajarkan bagus.